wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar di Indo Banget? Ada Tommy Hernawan yang nemenin kamu. Hari Senin ini gak sendirian karena di studio sudah ada Sri Devi. Halo. Apa kabar Devi? Alhamdulillah baik. Akhirnya aku kesini sekali. lagi ya. Iya, udah lama banget. Iya. Waktu itu kalau nggak salah yang single Mataharimu. Iya. Ah, itu dia Sri Devi ya. Salah satu jebolan dari Dangdut Academy. Ya betul. Juara pertama di season kelima ya kalau nggak salah ya. Iya. Ya. Season kelima. Dan sempat warawiri di layar kaca kamu di sinetron Magic Five. Iya, alhamdulillah. Seru banget, anak gue aja nonton. Oh iya. Syutingnya di puncak bukan sih? Kalau awal-awal iya syutingnya di puncak. Iya. Aduh, udah sampai notice gitu kan. Ini kayaknya bukannya tempat syuting waktu pernah jalan-jalan. Aduh. Oh iya. Ya begitulah, namanya bocah ya. Tapi ya begitulah Sobat RDI ya. Sri Devi punya karir yang cukup cemerlang dari usia muda, dari umur belasan dan sekarang di umur 17 ya. Ya Allah, gue tuh 17. Aku baru tanggal 3 September tadi. Selamat ulang tahun Virgo. Terima kasih. Siapa yang tim Virgo ada? Jadi Virgo tuh orangnya keras kepala ya. Iya betul. Iya itu kan? real sih Kak. Real. Terus kalau misalnya yang dia mau itu tuh Itu harus diusahakan iya, sampai mentok, betul. sampai pokoknya ini kekeh gitu kan. Betul. Itu Virgo banget. Iya. Tapi Virgo itu keluarga banget sebenarnya. Iya. Jadi orang yang dekat sama keluarga. Jadi walaupun jauh sama orang tua suka ngabarin, suka ini. Gue jadi peramal ya. Iya. Tapi soalnya kakak gue Virgo, jadi kayak hampir-hampir tahu sama. ya, iya. Gitu ya. Jadi Sri Devi ini datang ke studio membawa kabar baik dengan lagu baru dia yaitu Terpesona. Iya. Wow, congratulations. Udah rilis. Berarti ini resmi lagu Lagu ketiga ya, yang untuk pertama single Mataharimu, sendiri ya. yang kedua pada siapa, yang ketiga ini baru Terpesona. Apakah Terpesona ini juga masih di genre dangdut klasik? Iya betul banget. Jadi ini tuh genrenya itu yang beat banget gitu kan. Apalagi kan udah pada nonton nggak sih itu MV-nya? Yang itu saya membikinnya itu dengan effort banget loh ya. Iya. Oke. Jadi apa namanya masih di seputar dangdut klasik. Iya, Terus betul. liriknya ini tentang wanita yang merasakan jatuh cinta. Jatuh cinta. Waduh. Iya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh gimana ya, liriknya kan dari awal judulnya aja kan terpesona gitu. Jadi liriknya itu tuh benar-benar mengisahkan seorang perempuan yang lagi terpesona sama cowok dan dia tuh benar-benar lagi kasmaran banget gitu loh ceritanya gitu. Jadi kayak terpesona. Salah. Lagu sebelah. Itu ya. Aduh. Jadi kan memang setelah ditarik garis mundur nih kan kemarin sempat lama juga di sinetron, terus pas sinetron itu nggak rilis tuh ya kamu? Iya, aku kan di sinetron itu kan 2,5 tahun. Nah 2,5 tahun itu kan memang sempat nggak rilis kan. Jadi fokus aja di sinetron. Nah terus ujung-ujungnya sinetronnya udah kelar kan. Sekarang Magic Five udah nggak ada. Jadinya aku langsung fokus lagi ke dunia musik lagi. Gitu. Mantap nih ya. Kalau kemarin kan fokusnya kan ke sinetron gitu. Ke nyanyi itu cuma sedikit-sedikit doang. Malahan gitu. Sekarang udah balik lagi. Itu dia buat yang kangen-kangen mendengarkan Sri Devi Sobat RD ya, pokoknya terus dengerin Radio RD juga, nanti kamu bisa request lagu-lagunya. Dan sekarang itu juga lagi live di TikTok ya. TikTok. Tinggal cari di aja. YouTube juga. Siap, Head of Multimedia kita ada Mas Indra di YouTube-nya di Radio RD, tinggal dicari. Sama TikTok sama ya, Radio RD, jadi RD 971 FM. Sekarang pengen dengerin lagu Pada Siapa. Oke. Tempat kamu eksis. Bulan September ini memang juga bulan ulang tahunnya RDI. Oh iya. Jadi barengan kita bareng Devi. ya. Iya, sama-sama Virgo. Masih dibahas lagi Virgo ya. Oke, Sri Devi apa namanya? Mempunyai karir yang menurut gue cukup bagus lah ya. Maksudnya dari usia muda udah ikut Dangdut Academy, terus akhirnya sinetron juga gitu kan. Kamu kebayang gak sih sekarang ada di posisi sekarang nih, dari dulunya mungkin dulu anak sekolah biasa aja gitu di Prabu Mulih, terus sekarang udah ada di titik ini gitu. Iya, sebenarnya sih aku nggak pernah nyangka gitu loh bisa ada di titik ini. Karena alhamdulillah aku juga bisa ada di titik ini karena berkat Indosiar yang selalu kasih aku ruang untuk berkarya gitu loh. Apalagi kemarin itu pas juara 1 DA kan.
kayaknya sebulan selesai aku juara langsung dikabarin tuh yang main sinetron Magic Five. Terus langsung dihubungin kan, nanti ada sinetron nih baru gitu loh kan, nanti kamu jadi pemain sinetronnya dan jadi pemeran utama. Terus aku kan memang belum ada, maksudnya itu kayak pengalaman gitu loh Kak, basicnya untuk syuting gitu kan. Casting tuh aku nggak pernah sama sekali gitu kan, gimana cara syuting. Terus aku sempat bilang kayak, aduh gimana ya, aku bilang gitu kan, aku bisa nggak nih gitu ngelanjutin gitu kan. Terus cuma dalam hatiku kalau emang nggak dicoba ya kita nggak akan tahu gitu kan rasanya gimana. Ujung-ujung ya udahlah, aku bilang nggak apa-apa. Ujung-ujungnya ya udah syuting, dan alhamdulillah syutingnya itu nggak sebentar. Alhamdulillah dengan 2,5 tahun aku banyak banget dapat pengalaman yang luar biasa gitu loh main sinetron. Habis itu ya alhamdulillah sekarang lanjut lagi nyanyi. Ya alhamdulillah nggak nyangka banget sih Kak, bersyukur banget bisa ada di titik ini gitu. Iya. Jadi kalau diingat-ingat perjuangan kamu dulu pas akhirnya jadi juara itu tuh apa aja yang jadi yang kamu korbankan gitu kan, otomatis kan ya ngorbanin sekolah juga, terus waktu yang harusnya main nih jadi latihan gitu betul. kan. Sebenarnya sih orang tuh banyak banget yang bilang kayak gampang ya ternyata gitu loh kan. Sekarang udah juara 1 udah enak gitu kan, gampang. Maksud aku tuh mereka tuh ngelihatnya tuh memang ya gampang gitu, cuma mereka nggak tahu perjuangan aku gimana. Aku tuh dulu pas di DA itu tuh Kak udah kayak sempet di top 4, aku udah kayak bener-bener aku mau nyerah. Karena satu capek banget Kak gitu loh kan. Memang kita dulu kan kalau latihannya itu kan benar-benar sampai malam gitu kan. Terus kayak besok pagi itu harus briefing segala macam. Jadi kayak benar-benar banyak juga sih mengorbankan satu sekolah juga gitu loh. Terus memang waktu yang dulunya kan kayak aku bisa nih mau kemana aja gitu, mau ke mall, mau jalan sama temen, mau kemana-mana gitu kan. Sekarang udah benar-benar berkurang gitu kan kemarin. Jadi kayak aduh benar-benar banyak banget kemarin ngeluhnya Kak. Cuma kayak ingat sama orang tua, ingat sama keluarga, ingat sama yang udah nge-support gitu kan. Jadi kayak udahlah bangkit lagi gitu, semangat. Oke. Iya, ngomong-ngomong soal orang tua, emang bakat nyanyi ini datang dari orang tua atau dari siapa, Dev? Ya, sebenarnya orang tua aku tuh kalau dibilang bisa nyanyi banget tuh enggak, cuma emang suka kayak denger musik di rumah gitu. Nah, yang bisa nyanyi banget tuh sebenarnya nenek. Nenek dari orang tua cowok bapakku. Dari papa. Iya. Jadi kalau dan mama sama bapakku tuh kalau disuruh nyanyi tuh ya jarang, malu gitu loh, nggak pernah untuk kayak nyanyi kalau di tempat hajatan tuh nggak pernah gitu. Iya. Paling karaoke di rumah aja. Berarti kamu juga menemukan bakat kamu dari hajatan-hajatan bukan? Iya, awalnya itu Kak aku bisa nyanyi itu. Jadi kan nih dulu aku kan satu kampung sama Kak Rara. Rara ya. Iya, Kak Rara Lida. Nah aku deket banget nih sama adenya yang cowok, si Kak Rara itu kan. Terus suka nyanyi pakai gitar gitu. Terus si adenya Kak Rara tuh bilang ke bapakku, Kak coba katanya kan Sri Devi tuh diikutin lomba gitu, coba katanya mah suaranya bagus, dia bilang gitu. Terus kayak bapakku tuh nggak yakin Kak, ujung-ujungnya ya iseng lah ikut lomba 17 Agustus tuh ya itu Kak. Pas ikut lomba itu pesertanya cuma aku sendiri loh yang paling kecil, sumpah. Di antara yang lain itu udah pada berumur, udah pada dewasa semua. Ujung-ujungnya aku nyanyi terakhir. Pas dikasih tahu pemenangnya ternyata aku juara 1. Ingat nggak lagu apa waktu itu? Lagu Egois, lagu Lesti. Pertama kali aku langsung bawain lagu nyanyi. Oke, boleh di-spill sedikit Egois? Coba. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Itu lagu pertama kali yang aku bawain. Terus pas ikut pertama kali lomba tuh langsung juara 1 loh Kak. Kayak nggak nyangka ini bener nggak sih, apa karena juri kasihan aja gitu ya sama gue gitu kan, karena aku peserta paling kecil gitu ya. Dari situlah bapakku tuh kayak suruh lagi tuh ikut lomba kemana aja. Lomba dikejar sama bapakku, naik motor loh Kak. Itu kita kadang sampai kayak minjem sama orang mobil gitu kan kalau buat acara lomba. Udah dari situlah mulai dari panggung ke panggung nyanyi gitu. Oke. Dan memang dari awal pas lomba langsung kepikiran dangdut. Emang kamu sukanya dangdut atau gimana? Nah, semenjak
Kak Lesti ada, terus Kak Rara juga menang. Aku tuh benar-benar kayak selalu ngedengerin mereka nyanyi. Jadi kayak memang udah dari awal tuh aku memang udah suka dangdut gitu. Oke. Iya, dengan adanya Kak Rara menang kan jadi kayak wah, kayaknya aku pengen deh gitu jadi kayak dia gitu, jadi penyanyi gitu kan. Ujung-ujungnya ya udahlah. Sering banget tuh nontonin mereka gitu lagi kompetisi. Ternyata alhamdulillah gitu lah aku sekarang bisa ngerasain gitu kan kompetisi ada di panggung Indosiar gitu. Dulu kalau ngeliat mereka tuh kayak kapan ya aku gitu loh kayak nyanyi di panggung Indosiar terus ketemu Maeso Ima, ketemu Mami DP dan alhamdulillah Allah maksudnya itu mewujudkan mimpi aku gitu loh kan. Wow, seru ya. Yang jadinya awalnya jadi penonton akhirnya jadi yang ditonton lah ya. Betul. Ini ijabah juga doa orang tua tadi tuh. Dulu Mas Indra doanya apa ya orang tua Mas Indra? Multimedia. aduh, keren banget ya. Jadi aku tuh maksudnya kalau lihat anak muda yang udah berprestasi tuh kayak amazing tuh. Zaman gue 17 tahun tuh kayak masih nongkrong doang. Pulang sekolah kayak masih cuma nongkrong gitu. Kamu udah hebat. Tapi aku kalau nggak ikut DA Indosiar, mungkin aku juga sampai sekarang masih kayak main-main sama teman-teman, masih kayak nggak jelas gitu kan, kayak keluar kemana ini gitu. Iya. Untungnya lah ya. Untungnya diselamatkan oleh DA dan akhirnya bisa main sinetron bahkan rilis lagu. Nah sekarang kita mau mendengarkan lagu Terpesona. Kita sama-sama mendengarkan lagu paling baru dari Sri Devi. Buat Sobat RD yang masih penasaran juga, kita live ya di YouTube ada, di TikTok juga ada. Pokoknya jangan kemana-mana, terus pantengin Indo Banget bareng sama Sri Devi. Dari Lesti dengan Ada Yang Punya masih di Indo Banget bareng sama Tommy Hernawan dan juga Sri Devi. Devi, nama kamu kan ada 3 kata ya? Atika, Sherly, Artika, Sri Devi ya, tolong ya, jangan dirubah-rubah ya Pak. Sherly, Artika, Sri Devi. Kenapa nama panggungnya dipilih yang belakang? Sri Devi ya. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya kenapa kalau dipanggilnya itu harus Sri Devi. Sebenarnya kalau untuk keluarga itu manggilnya nggak Sri Devi, manggilnya itu Sherly. Teman-teman pun yang teman-teman dekat tuh taunya itu Sherly. Ya, jadi kayaknya nenekku deh yang suruh pakai nama Sri Devi. Nggak tahu ya apa mungkin biar membawa rezeki yang banyak nggak tahu gitu. Tapi ya apa namanya ini sih eye-catch apa sih kayak lebih gampang dinangkep di telinga gitu loh Sri Devi. Lebih kayak estetik nggak sih? Estetik. Oke. Nah, dalam penggarapan lagu Terpesona ini kamu terlibat nggak sih Devi? Kan diciptain sama ini ya Bang Adibal ya? Iya Kak Adibal. Dan banyak karya kamu juga dipegang sama beliau ini. Kamu juga terlibat gak dalam kreatifnya mungkin atau mungkin dalam penulisan liriknya gitu kamu? Kalau untuk saat ini sih belum ada sih Kak. Kalau untuk kayak cuma aku tuh pengen banget bisa belajar ciptain lagu sendiri gitu. Cuma aku memang banyak belajar dari Kak Adibal gitu kan. Aku juga mau berterima kasih sama Kak Adibal karena sudah selalu kasih aku kepercayaan untuk ngebawain karya dia gitu kan. Selalu percaya buat aku bawain lagu-lagunya gitu. Cuma insya Allah nanti aku pengen belajar sama dia gimana gitu loh cara tulis lagu gitu. Pengen belajar sih. Gitu. Iya. Karena kan kadang penyanyi kalau punya inspirasi juga suka aneh-aneh tuh ya. Oh iya, kalau kemarin itu kayak masalah improv tuh aku ada juga kayak misalkan Kak boleh nggak Kak aku kasih improvnya begini dan Kak Adibal tuh selalu kayak oh iya boleh. Coba dulu ya gitu. Kalau untuk masalah kayak improv segala macam aku memang ada ikut campurnya gitu. Kalau untuk tulisan lagu sih belum. Ya, insya Allah nanti ya. Jadi pengembangan voice-nya. Iya betul. Itu ya. Tapi kamu tuh kan tadi sempat cerita ya karena kesibukan di sinetron itu juga kabarnya bisa ngerubah si suara kamu juga ya? Iya bisa. Itu kenapa ceritanya? Iya kan bisa dibilang aku main sinetron nggak lama ya. Buatnya itu nggak sebentar gitu, lama banget 2,5 tahun. Jadi aku 2,5 tahun itu bisa dihitung nyanyinya itu berapa kali. Aku kan ada off air kan biasa kan. Nah itu bisa dihitung, kadang nggak nyampe kayaknya 10. Jadi 2,5 tahun itu aku jarang banget yang namanya nyanyi serius gitu loh. Karena kan kalau dulu itu aku bisa dibilang Kak kalau untuk
nada tinggi gitu kan. Kalau misalkan kayak disuruh tembak-tembak nada tinggi tuh aku yang kayak bener-bener kayak oh ini yakin nih gue pasti bisa gitu loh. Cuma sekarang dengan adanya aku nggak yang sering kayak nyanyi gitu loh kan, jadi kayak sebenarnya agak nggak yakin. Cuma sebenarnya masih bisa, cuma nggak yakin aja gitu loh. Jadi kayak takut buat ngecoba juga, aduh takutnya nanti nggak nyampe gitu loh. Terus kadang suka agak serak juga sih suaranya. Makanya mulai sekarang kan udah nggak sinetron lagi nih gitu loh kan, belum ada lagi. Jadi pengen fokus dulu gitu memperbaikin suara gitu. Oke. Dan treatmentnya apa? Maksudnya selain latihan lagi, banyakin nyanyi lagi, mungkin kamu juga mengkonsumsi kencur kali atau mungkin banyakin olahraga? Aku itu kan dari dulu memang setiap kali mau nyanyi sering banget makan apa sih kalau sahang tuh apa sih, lada ya, kayak lada. Apa ya? Yang bulat-bulat kecil. Oh gitu. Ketumbar. Iya, ketumbar ya kayaknya. Iya, yang pedes banget gitu loh Kak rasanya. Iya, ketumbar. Aku sering makan itu. Itu bukannya pedes? Iya, jadi kayak aku gigit habis itu aku kunyah-kunyah, ya udah aku telan. Habis itu kayak keluar suaraku. Wah. Karena panas kan. Iya, panas enak. Iya. Kalau menurut aku sih enak. Gitu. Kan biasanya kencur gitu kan. Iya, kalau orang-orang kencur, nah malahan justru aku enggak suka kencur. Pakai ketumbar. Iya. Kayak mau masak kan. Ya emang agak aneh sih, sama anaknya emang agak aneh. Iya. Oke. Jadi sekarang udah mulai panas lagi ya pita suaranya. Iya, betul. Udah pokoknya setiap hari itu harus nyanyi. Satu lagu juga enggak apa-apa deh. Makanya aku di rumah tuh bikin studio Kak, kayak studio ya walaupun yang enggak yang terlalu gede, kecil-kecilan, yang penting bisa buat nyanyi aja, buat karaoke gitu. Berarti sekarang udah punya rumah loh di Jakarta nih. Amin, ya Allah, alhamdulillah. Iya. Aduh, jadi berkat nyanyi itu juga mengumpulkan pundi-pundi ya. Betul, alhamdulillah. Gimana, orang tua juga udah pindah ke sini? Orang tua sama ade udah pindah di sini semua. Cuma ade kan udah sekolah di sini tuh. Nah, kalau orang tua sih masih suka kadang pulang gitu. Ya karena kan di Prabumuli kan masih ada rumahku kan, dan masih banyak banget keluarga di sana gitu. Jadi kayak setahun sekali lah pulang gitu. Enggak yang setiap bulan gitu. Yes. Cuma kalau sekarang sih lagi setiap bulan tuh pulang, karena alhamdulillah aku di Prabumuli itu lagi buka usaha buat orang tua gitu Kak. Iya. Wow, apa nih, lagi kuliner gitu? Enggak, bukan. Jadi kayak apa, perabotan apa sih kalau yang bilangnya kayak jual ini ya? Furniture. Iya deh kayaknya ya. Gak tahu juga deh apa sih, gue nggak bisa nyebutnya. Maksud aku tuh ya itulah, pokoknya intinya ada usaha aja gitu. Gitu. Iya. Soalnya bapak tuh kan kayak pengen, maksud tuh kan mereka tuh bosen gitu loh, kayak di rumah kan diam aja gitu kan. Padahal aku memang maksudnya tuh nggak usah lah gitu, buat maksudnya itu ya udah santai-santai aja sekarang. Cuma merekanya gitu loh pengen. Jadi ya udah sekarang biar ada kesibukan aja gitu loh Kak. Wah, hebat ya. Iya. Jadi dari umur segini tuh udah punya plan usaha juga. Jadi betul. Mulai dari mungkin setelah orang tua kamu juga nanti bisa lanjutin juga. Gitu. Karena tapi ngomong-ngomong, kenapa furniture ya tadi? Orang tuanya emang suka. Awalnya itu tuh mau bikin apa ya, spare part motor ya kalau nggak salah. Ya cuma nggak tahu kenapa bisa berubah ya, maksudku ya nggak tahu, emang kayaknya mungkin ada apa ya gitu di pikiran bapakku, tiba-tiba berubah gitu. Cuma kayak ya udah deh, terserah deh, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku ngikutin aja udah gitu. Iya, mungkin kalau sekarang bikin lapangan padel. Lapangan padel. Tapi kamu ngikutin olahraga yang lagi viral itu kah, atau? Sebenarnya sih pengen nyoba Kak, karena aku tuh sebenarnya anaknya tuh FOMO ya, kayak FOMO. Anak-anaknya itu kan FOMO banget gitu. Kayak ada yang baru tuh pengen nyoba gitu. Pengen nyoba, cuma masalahnya itu nggak ada waktu Kak. Asik. Gitu, dan emang nggak bisa emang mainnya sebenarnya gitu. Jadi kayak pengen harus meluangkan waktu dulu untuk main pedal gitu. Iya. Coba nanti Kak Angel nih kasih ya waktu. Ayo dong. Oke. Jadi di kehidupan kamu sekarang ini berarti lebih banyak ke nyanyi. Betul. Terus sinetron, atau mungkin itu sudah ada gambaran lagi kah? Apa kira-kira mau ditarik lagi nih atau disuruh ngerjain lagi? Sudah gitu? ada. Oh iya. Intinya udah ada, cuma belum tahu kapan mulainya. Gitu, insyaallah. Oke. Yeah. Terus selain tadi tuh misalnya olahraga,
padel mungkin pengen nyobain. Tapi sehari-harinya nih ada olahraga yang kamu sukain nggak sih? Aku suka badminton. Oh malah badminton. Iya, aku setiap Sabtu Minggu itu aku badminton. Itu malah udah basic kan sama olahraga tangan Iya, kan, katanya ya? hampir sama ya. Cuma kayak aku takutnya Iya. tuh salah gitu loh. Kayak abis semalam aku habis badminton loh. Makanya ini mataku sembab banget, pegel banget ini badanku sumpah. Aku Iya, semalam iya, iya. badminton sama Pak Vildan. Oh, Main Mas sama Pak Vildan, iya. Jadi kalau main berapa lama itu? Paling 2 jam Dua- nggak nyampe, nggak 2 jam lama juga banget. capek. Iya sih, iya. Olahraga lah. Karena kan Iya, sekarang iya, udah iya. mulai gendut nih kak. Oh. Karena kan di rumah kan sekarang kan maksudnya itu nggak yang terlalu banyak setiap hari kegiatan. Kalau Iya, dulu kan iya, syutingan iya. setiap hari nih gitu loh. Kadang sampai lupa makan. Sekarang malahan setiap malam makan mulu. Makanya ini mau diet ya. Udah dibilang tuh sama ibu itu tuh diet deh gitu. Mukanya udah tembem banget gitu ya. Tapi memang kalau jadi entertainer itu harus perfeksionis nggak sih kalau lo sendiri? Iya, betul, harus maksudnya itu kayak dari atas sampai bawah itu harus perfect. Oh, Ya, karena kita iya. itu tidak menjual suara aja ya sayangnya, tapi kita menjual juga muka kita. Ya, jadi kita harus merawatnya dengan senang hati dan merawatnya itu harus merawat banget dah pokoknya. Tapi gitu. kan memang bener ya, bahkan kalau kita ngelihat kamera, dia tuh kamera bisa lebih menebalkan pipi nggak sih? Iya, kamera Indosiar sih lebih lebih tepatnya ya. Aku kalau tampil Indosiar tuh kayak bisa gak sih gitu loh, ada efek yang tirus gitu ya, maksud gue kan gendut banget kak masalahnya. Iya, Jadi kayak iya, lebih iya. berlipat banget gendutnya di kamera. Kalau karena misalnya kita ngeliat orang di TV atau di tuh kayaknya ini orangnya lebih gede deh, pas ketemu asli kayak Iya. ternyata lebih kecil. Sering kalau ada yang ketemu kayak Iya kan? kamu kalau di TV kok gendut banget, kayak kelihatannya tuh gede banget. Iya bu, saya aslinya begini bu, gitu. Kayak iya kecil ya Iya, gitu. iya, iya. Ya itu namanya efek kamera. Efek kamera. Agak too much ya efeknya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Sri Dewi buat Ya. Sobat RDI. Jangan penasaran, yang penasaran kita ngobrol sampai dengan jam 12 siang. Kamu eksis masih di Indo Banget bareng sama Sri Devi ya sampai dengan jam 12 siang. Dev, kalau Ya. misalnya disuruh milih gitu kan antara sinetron atau nyanyi, kira-kira mana yang jadi prioritas kamu? Asik. Aduh, sebenarnya itu tuh pertanyaan yang sulit ya. Karena aku sekarang udah lagi doyan-doyannya banget nih nyanyi sama sinetron. Iya. Tapi kalau emang mau disuruh pilih, karena aku dari awal basicnya nyanyi, jadinya aku pilih nyanyi. Oke, tapi ngomong soal sinetron Ya. itu kamu belajar aktingnya gimana? Nah, sebenarnya banyak banget ya yang nanya kok bisa tiba-tiba langsung bisa Iya, gitu kan. bener. Awalnya itu kak aku tuh kaku banget. Jadi kayak kalau di skrip itu ya aku bener-bener bacanya itu kan, kalau di skrip itu kan katanya baku ya. Iya, Jadi iya. kayak kalau enggak tuh kayak tidak gitu-gitu loh. Oke. Nah, jadi kayak aku tanya nih, untungnya itu senior yang lain itu kayak pemain yang lain tuh kan dulu kan ada Tamira Hadi, Papa Tamira Hadi. Iya. Nah, dulu aku sering tuh nanya gitu sama Basmala juga, aku tanya, "Ini gimana ya kalau cara aktingnya begini?" Kan aku tuh dulu kadang aku tuh aktingnya itu kak ceritanya di sinetron itu tuh jadi cewek yang centil banget, Si terus yang Adara ini. iya clumsy, terus yang kayak pokoknya heboh deh pokoknya Iya. gitu kan. Kalau heboh kan memang kepribadian saya begitu memang ya. Cuma kalau untuk kayak disuruh yang kayak acting yang kayak sedih-sedih gitu, karena aku tuh orangnya heboh terus gitu loh kak. Iya. Jadi kayak susah untuk acting nangis dulu, susah banget. Sampai aku tuh dulu dikasih kayak apa sih yang buat perih mata gitu loh, tetes kayak mata gitu tetes ya? mata gitu, terus Yang sampai bikin kayak perih. perih, terus ujungnya kayak om ini udah mau tetes om, ayo om rolling and action, langsung gitu aku langsung nangis. Cuma kalau ujung-ujungnya aku belajar ujung-ujungnya bisa nangis sendiri. Gitu. Oke. Iya. Cukup mengingat rasa sakit hati. Oh iya betul. Awalnya aku nanya kayak ke teman-temanku kan kayak Basmala yang lain gitu yang udah berpengalaman. Lu kalau nangis tuh gimana sih? Gue bilang gitu. Ya gue kalau nangis tuh kayak ngingetin yang apa bikin hati gue sakit gitu. Terus kayak oh itu gampang ya. Ternyata aku bilang gitu. Ujungnya kayak aku mengingat semua yang menyakiti hati aku. Ya Allah gitu kan, langsung kayak aku ingat semuanya gitu. Jadi kayak ya udahlah nangis. Gitu. Oke. Sebagai orang yang bisa dibilang public figure lah ya, maksudnya udah punya banyak followers juga, banyak yang suka. Nah, yang soal sakit-sakit ini kan pasti banyak haters lah gitu ya. Banyak banget. Ya komen-komen gitu kan. Kamu tipe yang ngebaca-bacain gak sih komen-komen itu? Aduh, kalau dulu pertama kali juara banyak banget kak hatersku, sumpah aku sampai kayak mau stres banget tahu. Terus mereka kayak gak cocok lu juara 1, suaranya jelek ini Iya. itu segala macam. Aku sampai bacain, sampai aku tuh pernah balasan kayak dia bilang gini, ya elah katanya kan suaranya jelek juga kok bisa jadi juara 1. Kok aku bilang, emang gue makan
gue makan minta sama lu, aku bilang terus. Dulu aku sempat balesin. Cuma kayak dengan adanya terus kayak kakak senior kan. Dek, kamu kalau ada haters jangan ditanggapin ya. Terus kayak ada orang-orang yang kayak bilang jangan ditanggapin, udah mereka tuh pengen emang caper aja gitu kan. Kayak ujung-ujungnya berjalan waktu. Ya udah sekarang aku kalau mereka hujat aku malahan seneng. Semakin banyak haters kita kan semakin terkenal ya gitu loh. Ayo hujat aku sekarang. Kalau sekarang aku minta hujat malahan. Jadi sudah siap secara mental. Oh udah. Iya. Pokoknya pokoknya sampai ada yang paling terparah. Mereka bikin akun kayak bikin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mama Sri Devi udah ini itu orang tuanya Sri Devi ini udah itu segala macam. Aduh, itu menurutku udah paling terparah ya kayak sih. Jadi kayak iya. Cuma aku dengan kesabaranku yang ya udahlah, udah matiku enggak apa-apa, terserah deh, terserah. Oke. Gitu. Dan gosip-gosip itu biasanya juga bikin kamu risih enggak sih atau malah ya udah makin kesini makin ya? Iya, banyak banget gosipnya gosip katanya Sri Devi bakal cepat nikah, katanya ya Allah baru 17 tahun gue udah mau nikah gitu kan. Terus banyak banget gosipnya. Aduh kok pokoknya banyak banget deh kalau ngebacain komen mah sumpah. Di TikTokku itu, di TikTok, di Instagram semuanya itu komennya itu kayaknya 80 haters, 20-nya itu kayaknya yang support ya, kayaknya lebih banyak hatersnya ya. Gitu. Cuma sekarang mah aku bodo amat. Enggak mikirin yang kayak aduh aku kok dihujat gitu. Kalau dulu sih emang agak sempat ngedown. Jadi kayaknya aku udah enggak usah lagi deh posting-posting gitu. Cuma kalau sekarang mah ya udah biarin, semakin kalian hujat juga aku semakin menyala sayangnya gitu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang mental itu tuh harus sekuat baja lah ya. Betul. Karena ini dunia ini yang cukup kejam juga ya. Maksudnya betul. sebagai perempuan kan cuman dikatain kamu gendut ya, itu aja udah sakit hati banget sih. Sebenarnya karena memang dunia entertain itu keras Kak. Iya keras banget ya, bisa dibilang keras banget gitu loh. Yang maksudnya itu kayak banyak juga kayak pertemanan yang toksik gitu. Nah itu kan memang kita harus bisa nih gitu loh, pinter-pinter milih temen juga gitu kan. Ada juga yang maksudnya itu kan ngerasa bersaing banget nih gitu. Ada banyak gitu. Jadi kayak sekarang ya udahlah pilih temen yang maksudnya itu kayak bersaingnya itu ya bersaingnya tetap bersaing, cuma secara normal, secara sehat gitu kan. Ya enggak yang maksudnya itu kayak ada kan sampai bersaing itu kayak benar-benar kayak enak ya gitu, ini ya saling sindir, enak ya sekarang dipakai ini segala macam. Makanya aku tuh sekarang udah benar-benar kayak menjauhi pertemanan yang toksik gitu. Karena itu berpengaruh ke diri juga sih, ke diri sendiri juga gitu. Berarti kalau di umur lo yang sekarang menurut gue udah cukup dewasa ya. Umur 17 nih ya. Iya. Enggak dewasa sih Kak, cuma kayak agak bijak aja, sedikit bijak. Sedikit bijak ya. Oke, kita mau coba sapa yang udah ada di WhatsApp ya. Apa kabar buat namanya siapa ini ya pokoknya. Arin di Parakan Salak. Suka banget sama Sri Devi, tolong dong nyanyi lagu pop Istana Bintang. Udah pernah belum nyanyi lagu pop? Istana Bintang. Gimana sih awalnya Istana Bintang ya? Coba bentar aku lihat dulu. Ya nanti ya. Oke, sekarang kita ke WhatsApp lagi. Apa kabar buat Ibu Vini yang bilang tadi itu lada kali bukan ketumbar. Apa katanya? Tadi lada apa ketumbar sih tadi? Iya nggak tahu ya, apa yang kecil banget itu loh Kak. Ketumbar ya? Iya ketumbar. Ketumbar. Oke. Emang agak aneh sih ya, maksudnya itu makanannya gitu. Terus ada juga yang komen-komen di Facebook, apa kabar juga buat Ahmad Pisces, sehat dan juga sukses selalu. Terus buat Dimas Wong Madiun, semoga trending lagunya. Amin. Terus ada juga Alina yang nyimak nih, alhamdulillah belum ketinggalan live-nya. Iya belum dong, masih sampai jam 12 siang kok ya. Tapi ngomong-ngomong soal kehidupan entertainment tadi kan udah nyanyi udah, terus sinetron udah gitu. Ada nggak sih yang kamu belum pengen nyobain tapi belum kesampaian gitu? Iya kalau acting kan udah ya, acting gitu loh. Aku tuh pengen belajar nge-host. Presenter. Iya nge-host. Iya. Aku pengen belajar nge-host karena kan nge-host itu kan menurutku seru juga sih. Karena aku tuh orangnya tuh suka ngobrol, terus suka kayak cerita-cerita gitu. Kalau nge-host tuh kan dia memang banyak banget gitu loh pertanyaannya. Jadi kayak pengen nyoba. Cuma Indosiar itu tuh pernah kok kasih aku kayak jadi host ya gitu loh. Kayak aku pernah juga jadi host di Indosiar. Kayak baca-baca nominasi gitu-gitu loh. Jadi kayak aku
Iya, aku pengen coba banget lah pokoknya Nge-host gitu. ya. Cuma untungnya banget Indosiar ini selalu kasih aku yang maksudnya itu nggak cuma dinyanyi aja, nggak cuma di acting aja gitu loh. Aku juga kadang ada iklan-iklannya juga Oh iya, gitu loh banyak Kak. peluang Jadi lah ya. memang Indosiar itu memang gimana ya, memang menyebarkan aku untuk berkarya banyak gitu ya. Istilah kata mah nih gue jual ya. Iya, udahlah ini nih, udahlah kamu coba ini coba itu gitu loh. Iya. Oke, jadi ada beberapa pengalaman yang pengen dicoba, yaitu si presenter tadi. Karena sekarang kamu juga masih umur 17, otomatis sekolahnya homeschooling gitu kan ya. Homeschool. Iya. Apakah ada rencana juga nanti pengen kuliah jurusannya ini nih, atau mungkin pengen melanjutkan pendidikan yang lebih serius gitu? Iya pasti sih, pasti habis aku kan sekarang kelas 3 SMA ya. Iya, Pasti habis ini aku langsung kuliah. Iya, ada jurusan yang udah diincer nggak? Sarjana hukum mungkin. Asik. Asik, ngesleo. Tapi seru sih sarjana hukum tuh. Jadi kan yang namanya musisi atau penyanyi melek hukum kan sekarang lagi rame juga tuh, kemarin kayak misalnya royalti bla bla bla. Nah, kalau kamu melek hukum kan jadi kayak punya modal juga. Iya betul. Gitu. Harus berani juga sih sebenarnya itu ya. Oke. Good luck buat Sri Devi. Thank you Kak. Semoga sukses buat lagu paling barunya Terpesona. Terus kegiatan-kegiatannya juga mudah-mudahan dilancarkan lah ya. Amin. Terus kalau misalnya sobat RDI yang belum follow atau belum ngecek-ngecek media sosial kamu atau TikTok dan juga Instagram, boleh di-share dulu di mana aja. Ya. Silakan di-share. Oke, iya. Oh lupa, maaf ya, emang nggak tahu diri nih, lupa. Ya buat teman-teman semuanya langsung diikutin aja, ditonton, terus didengerin terus. Kalau kalian lagi gabut gitu kan, langsung dengerin aja nggak sih Kak? Yes. Bisa request juga kan? Bisa banget. Nah gitu, jadi langsung aja guys. Buat teman-teman yang di TikTok juga, yang di YouTube langsung share. Kalian harus ikutin terus. Oke, terima Radio kasih ya. RDI 97,1 FM. Ya. Oke, terima kasih buat Sri Devi. Terima kasih. Ini mau nyanyi ya? Nyanyi dong. Nyanyi dong, boleh minum dulu. Nyanyi, nggak apa-apa, yuk kita langsung gas aja ya tim. Aku siapkan dulu main suaranya. Oke, buat Sri Devi mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata dari Tommy dan juga Radio RDI. Habis ini bakal ada Indo Banget bareng sama Aina Tita. Tommy Hernawan harus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah. Ini dia Sri Devi dengan Terpesona.